Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kelas refrigerasi dan pengkondisian udara. Jumpa lagi dengan saya, Dian Morfi Nasution, STMT. Pada video kali ini merupakan minggu pertama. Kita akan sama-sama melihat ataupun mempelajari tentang pengantar refrigerasi dan pengkondisian udara. Sebagaimana sudah kita sampaikan pada video kita yang lalu tentang introduction yang sedikit membahas mengenai deskripsi singkat kontrak kuliah yang akan dilakukan pada mata kuliah refrigerasi dan pengkondisian udara. Oke, mari sama-sama kita simak. Yang pertama, kita akan sama-sama melihat apa itu refrigerasi atau refrigeration. Di sini ada terlihat sebuah siklus refrigerasi yang mana nanti untuk analisa siklus kita akan perdalam pada minggu keempat. Apa itu refrigerasi? Refrigerasi itu bisa didefinisikan dengan menghilangkan panas atau memindahkan panas dari bahan atau ruangan yang bertemperatur lebih rendah daripada lingkungan. Itu definisi refrigeration. Atau bisa juga refrigerasi ini disebut dengan perpindahan panas dari temperatur rendah ke temperatur yang tinggi. Namun menurut termodinamika, tidak mungkin hal ini dilakukan sampai ada kerja ekstra yang ditambahkan ke dalam sistem tersebut, ke dalam sistem refrigerasi tersebut. Bagaimana refrigerasi bekerja? Sebagaimana kita lihat pada layar, ya. Jadi yang bulat di tengah ini adalah refrigerasi, ya kan? Refrigerasi ini membutuhkan kerja input, maka refrigerasi akan menyerap kalor ataupun menyerap panas dari lingkungan bertemperatur rendah yang akan dipindahkan kepada lingkungan yang bertemperatur tinggi. Ya, sampai di sini kita sudah mulai memahami bagaimana konsep refrigerasi ini bekerja. Refrigerasi bisa dibilang kebalikan dari mesin Carnot, ya. Selanjutnya, ini aplikasi-aplikasi apa saja yang ada atau yang menggunakan refrigerasi, ya kan? Aplikasi-aplikasi refrigerasi yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama sudah pasti ada domestic refrigeration. Domestic refrigeration ini kalau istilahnya itu kulkas, ya, refrigerator. Nah, ini sudah pasti ada di rumah masing-masing. Kemudian ada commercial refrigeration, ada industrial refrigeration, ada marine and transportation refrigeration, ada comfort air conditioning dan industrial air conditioning. Nanti untuk comfort air conditioning dan industrial air conditioning ini masuk dalam kategori pengkondisian udara. Yang pertama, domestic refrigeration. Nah, ini kulkas, ya, atau refrigerator, yang mana pada gambar di sebelah kanan itu bisa kita lihat komponennya, ya, komponen utama daripada refrigerator ini sudah pasti ada kompresor, lalu ada coil kondensor, ada pipa kapiler, dan ada coil evaporator, serta ada kompartemen freezer dan kompartemen untuk pendinginan buah dan sayuran di bagian yang bawahnya. Sehingga temperatur yang paling atas adalah temperatur yang paling dingin, minus 18 derajat Celcius, sedangkan yang bawah biasanya itu di rentang 3 sampai 5 derajat Celcius. Baik, kita lanjut.
Yang kedua, commercial refrigeration ya. Nah, ini sangat mudah dijumpai ya kalau kita pergi ke supermarket besar ataupun supermarket yang kecil, kita pasti akan jumpai kulkas skala besar seperti ini. Sering dibilang itu sebagai kulkas showcase ya, yang biasa untuk menyimpan minuman, menyimpan susu, menyimpan keju ya, dan lain sebagainya bahan makanan. Kemudian ada juga commercial refrigeration, itu yang digunakan untuk mendinginkan daging seperti daging sapi, kemudian daging unggas dan ikan ya, yang memang harus dijaga, dikontrol temperaturnya sebelum itu dijual ke konsumen. Nah, berikutnya setelah commercial refrigeration ada refrigerasi industri. Refrigerasi industri ini yang banyak digunakan pada pabrik-pabrik ya, pabrik besar. Seperti pada gambar di sebelah kiri atas kita ini adalah chiller ya. Nah, chiller ini juga nantinya aplikasi daripada pengkondisian udara. Sebelah kanan ini merupakan tampak dalam ya, foto bagian dalam dari sebuah cold storage. Begitu juga gambar yang bawah ini, cold storage ya, yang penyimpanan dingin skala besar ya, untuk menyimpan daging beku ataupun kebutuhan pendinginan lainnya. Nah, cold storage ya, itu juga masuk kategori industrial refrigeration yang biasa digunakan untuk buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, daging, dan lain sebagainya. Berikutnya ada refrigerasi marine ya, transportasi, atau refrigerasi truk ya kan, truk refrigerasi yang membawa makanan-makanan yang sensitif terhadap suhu ya, ataupun material-material lain yang itu biasanya dikirim ekspedisi menggunakan truk-truk yang berrefrigeration ya, ataupun kereta api, bisa juga pesawat, dan bisa juga kapal yang memiliki mesin-mesin refrigerasi. Oke, berdasarkan daya masuk ya, berdasarkan energi yang diinput ke dalam sistem refrigerasi secara umum ya, dan paling banyak digunakan itu ada dua, yaitu yang pertama vapor compression refrigeration system, biasa kita kenal siklus kompresi uap ya, nanti bisa kita singkat SKU. Yang kedua yaitu absorption refrigeration system ya, sistem refrigerasi penyerapan. Nah, yang pertama, vapor compression refrigeration cycle atau siklus kompresi uap ya. Ini yang sangat umum sistem refrigerasi yang digunakan hingga hari ini. Sistem refrigerasi ini memiliki 4 komponen penting ya. Yang pertama, dia menggunakan kompresor, kemudian ada kondensor, lalu ada katup ekspansi, dan ada evaporator. Nah, kemudian keempat komponen ini terhubung ataupun terkoneksi dengan sistem perpipaan refrigeran, yang mana refrigeran adalah fluida kerja yang bersirkulasi di dalam siklus kompresi uap. Untuk nanti kita memahami lebih mendetail ataupun bisa kita menganalisa siklus kompresi uap, nanti akan kita kita simak sama-sama di pertemuan yang keempat ya kan. Pertemuan yang kelima nanti kita akan membahas siklus kompresi uap untuk yang aktual ya, maupun siklus kompresi uap untuk yang multi stage. Yang kedua tadi ada
absorption refrigeration cycle, ya, siklus refrigerasi absorpsi yang sudah lama digunakan. Sistem refrigerasi absorpsi ini yaitu menggunakan refrigeran atau menggunakan fluida kerja itu campuran larutan amonia air. Jadi bedanya dengan siklus kompresi uap itu ada pada ada pada kompresornya, ya. Jadi kalau di siklus kompresi uap, kompresornya yang berfungsi untuk menaikkan tekanan refrigeran, menaikkan tekanan fluida kerja, memompa fluida kerja. Pada SKU digunakan kompresor, sedangkan pada siklus absorpsi tugas si kompresor itu digantikan oleh setidaknya 4 komponen atau 3 komponen baru, yaitu generator, kemudian absorber, penyerap, dan ada pompa. Nah, larutan amonia air bertugas di 3 komponen ini, ya, untuk menghasilkan perbedaan fasa daripada amonia air sehingga bisa bekerja di kondensor dengan melepaskan kalor yang berasal dari evaporator. Nanti detailnya kita akan jelaskan kembali pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi prinsip dari komponen dari amonia water ini adalah banyak digunakan pada refrigeration yang komersial maupun aplikasi industri, ya, refrigerasi komersil dan refrigerasi yang ada di industri-industri. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu pengkondisian udara. Pengkondisian udara ini merupakan suatu upaya untuk mengendalikan kemudian menjaga suhu udara, ya, menjaga properti atau menjaga properti daripada udara seperti suhu, ya, kemudian kelembaban, kemudian kebersihan udara, ya, yang bersirkulasi pada sebuah ruangan yang biasanya itu ruangan yang tertutup. Nah, jadi sistem refrigerasi yang sudah kita jelaskan tadi di awal itu merupakan jantung daripada sistem pengkondisian udara, ya. Karena sistem AC itu bekerja menggunakan refrigerasi, ya. Sehingga ada istilah HVAC. Nah, apa itu HVAC? Yaitu heating, ventilation, and air conditioning. Nah, sebagaimana yang sudah pernah disebut pada video sebelumnya, yaitu ASRAE, ya. ASRAE ini merupakan singkatan dari American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineer. Oke, berikutnya. Nah, kalau bicara AC, tentunya kita bicara tentang IAQ, ya. IAQ ini berarti air quality, ya, indoor air quality. Jadi kualitas udara dalam ruangan, ya. Artinya juga berpengaruh terhadap thermal comfort, kenyamanan termal. Jadi setidaknya ada 7 yang mempengaruhi kenyamanan termal, yaitu level kegiatan kita, ya, level kegiatan orang yang ada dalam ruangan, kemudian pakaian yang digunakan oleh si orang dalam ruangan, kemudian ada expectation-nya, kemudian ada suhu udara, kemudian ada radian temperatur, lalu humidity dan kecepatan udara. Jadi 7 faktor inilah yang mempengaruhi kenyamanan termal dalam
ruangan. Dasar dari sistem pengkondisian udara ya kan, itu macam-macam ya. Nah, tentunya menggunakan sistem refrigerasi kan begitu. Jadi biasanya itu sistem pengkondisian udara ya, itu menggunakan sistem ducting ya, yang mana pada ducting tersebut ada udara yang bersirkulasi serta ada udara luar yang dimasukkan secara bertahap, kemudian bercampur, kemudian bersirkulasi kembali pada heating coil, kemudian pada cooling coil, dan pada pelembab atau humidifier ya. Nah, ini yang merupakan sistem pengkondisian udara basic. Kemudian bisa kita lihat juga pada gambar sebelah kiri bawah itu ada ducting ya, yang berfungsi untuk mengalirkan udara sehingga bisa melewati FCU, fan coil unit, dan menghasilkan kualitas kenyamanan termal yang baik. Kemudian secara singkat, apa saja komponen-komponen HPAC atau komponen AC tadi ya? Sebagaimana bisa kita lihat pada screen, itu ada kondensor coil. Nah, kondensor ini sama seperti yang digunakan pada siklus refrigerasi. Kemudian ada cooling coil. Nah, cooling coil ini juga sama, evaporator. Kemudian ada filter udara. Lalu ada kompresor, kemudian ada blower yang bertugas untuk mensirkulasikan udara agar bisa mendapatkan kualitas supply yang baik. Sistem HPAC yang tipikal, yang umum itu ya kan bisa kita lihat. Jadi ada dua yang digunakan dalam sistem HPAC tipikal ini. Bisa menggunakan chiller ya. Chiller ini biasanya itu menggunakan sistem yang kedua tadi, sistem refrigerasi absorpsi ya kan, ataupun bisa juga menggunakan sistem kompresi uap. Nah, biasanya nanti kita kenal pada masa yang sekarang ini ada istilah VRV atau VRF ya, variable refrigerant flow. Nah, itu menggunakan sistem refrigerasi kompresi uap ya kan. Kemudian ada juga yang fokus dia menggunakan chiller dalam sistem HVAC. Nah, kemudian selanjutnya AC split. Nah, AC split inilah yang sangat umum bagi kita karena ini kita jumpai di mana-mana ya kan. Bahkan di rumah kita sendiri kita menggunakan AC split ya. Jadi AC split ini juga mengontrol suhu ruangan, kelembaban, kemudian perputaran udara yang melewati komponen filter ya, pada unit indoor sebuah AC split. Lalu ada pengkondisian udara skala industri. Ini biasanya digunakan untuk mengeluarkan atau menggerakkan atau membuang debu pada mesin-mesin yang memerlukan kebersihan yang ekstrim ya, seperti mesin tenun pakaian dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini merupakan gambar di laboratorium teknik pendingin di program studi teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara.
Baik, itu saja untuk pengantar refrigerasi dan pengkondisian udara. Kita ketemu di minggu depan di video berikutnya. Kita akan membahas komponen sistem refrigerasi dan pengkondisian udara. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.